Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi di Catur Gas Channel. Salam sejahtera untuk teman-teman semua. Salam ternak, salam sukses. Oke, di video kali ini edisi untuk menjawab pertanyaan dari teman kita, dimana pertanyaannya cukup bagus ya. Ini termasuk jenis entok apa di Catur Gas, dan ini adalah varietas entok jumbo ya teman-teman. Dan untuk pertanyaannya adalah kenapa kok pilih entok jumbo dibandingkan dengan bebek peking, karena sekarang ini yang lagi tren itu adalah ternak bebek peking teman-teman. Dan video ini saya buat bukan bermaksud untuk menjelekkan atau istilahnya unsurnya membanding-bandingkan bebek peking dan jumbo, tapi kita ambil dari segi positifnya aja. Dan ini informasi juga bermanfaat untuk pemula yang ingin beternak ya, atau memulai usaha ternak atau belajar mulai beternak gitu, biar lebih tahu dan memahami. Sebelum kita bahas atau kita jawab, untuk teman-teman yang mungkin belum subscribe, bisa subscribe dulu channel Catur Gas, like apabila teman-teman suka dengan video Catur Gas, tombol lonceng untuk notifikasi video-video terbaru dari Catur Gas Channel. Oke, langsung saja, jangan di skip, ikuti terus di Catur Gas Channel. Edisi memberikan pakan di kandang nomor 1 dan kandang nomor 2 ya teman-teman. Jadi saya jawab untuk ternak bebek, untuk ternak entok jumbo. Kenapa Catur Gas memilih entok jumbo? Karena memang dulunya basicnya itu Catur Gas mulai usaha ternak itu belajarnya dari bebek peking ya. Jadi bebek peking Catur Gas gagal gitu, dikarenakan memang modalnya minim. Jadi teman-teman harus perhatikan ini ya, biar teman-teman tuh lebih istilahnya lebih paham dan lebih siaga ketika udah mulai beternak itu ternyata mengalami kendala-kendala ya, mungkin seperti Catur Gas. Karena saya sudah mengamati dari peternak lain yang dimana mencoba untuk peking ini, dan hasilnya teman-teman bisa lihat untuk video ini ya. Oke, ini dia untuk videonya. Dokumen ini saya ambil dari peternak yang dimana sekarang mau udah nggak ternak lagi ya. Jadi ini gagal besar atau kerdil istilahnya. Jadi pakan dari proteinnya tuh kurang teman-teman, dan kebanyakan memang kalau mengalami kegagalan dalam pakannya itu kurang seperti ini ya. Jadi dia tumbuhnya kurang maksimal. Nah, hasilnya untuk ternaknya itu gagal besar atau istilahnya kuntet ya kalau bahasa Jawanya, atau kerdil gitu. Nah, itu disebabkan oleh apa, dan tentunya saya akan memberikan informasi. Kalau untuk ternak bebek peking itu sebenarnya bebek peking itu kalau dikatakan bisa dikatakan bebek hibrida, bebek sayur kalau orang bilang juga bisa ya. Itu untuk versi ayamnya itu adalah ayam broiler, dan tentu saja untuk nutrisi pakannya memang benar-benar harus bernutrisi, terutama untuk protein dan karbo. Karena apa? Karena bebek peking ini adalah settingannya adalah cepat panen. Jadi banyak teman-teman yang melirik usaha ternak melirik usaha ternak bebek peking itu karena cukup cepat ya untuk masa panennya gitu. Bisa juga 40 hari bisa panen, pokoknya 2 bulan lah kurang lebih, atau bahkan ada yang 55 hari itu sudah panen. Tapi harus diketahui untuk teman-teman, untuk bebek peking ini rentan sekali terhadap penyakit teman-teman, terhadap penyakit.
dimana catur unggas juga mengalami kegagalan itu karena separuh dari populasi yang saya besarkan itu ternyata mengalami kematian, dan kebanyakan untuk bebek itu adalah penyakit yang sangat langganan, itu adalah snot atau pilek ya. Nah itu sangat cepat sekali untuk penyakitnya. Terus yang kedua itu dikarenakan untuk modal yang cukup minim, karena catur unggas dulu itu untuk bibitnya aja udah 7.000 per ekor. Kalau 100 itu 700.000 ya. 700.000 itu modalnya minim, karena pembuatan kandang ini sendiri yang saat ini saya pakai ini sebenarnya saya setting untuk peking, ternyata kurang luas juga. Ini sudah menghabiskan dana tuh sekitar 1 juta, karena itu memang saya coba dulu karena memang lihat dari penglihatan aja, terus ada yang jual keuntungannya segini, tapi kalau manajemennya saya masih belum paham, jadinya seperti yang saya alami teman-teman. Jadi itu buat kandang 1 juta, terus untuk pembelian bibit 700 itu 2,5 juta saya punya uang 2,5 juta tentunya. Maksudnya sisanya itu saya belikan pakan. Alhasil pakannya itu nggak bisa cover karena 100 ekor teman-teman. Akhirnya saya ngeluarin dana lagi, dan itu saya rinci ya, kemungkinan ada 800.000 untuk kerugian di catur unggas. Terus parahnya lagi untuk panenan dari bebek peking itu dijual atau dibeli oleh tengkulak itu per kilo teman-teman. Jadi yang saya tahu untuk peking itu kebanyakan memang belinya per kilo. Mungkin karena tengkulak sendiri atau pembeli sendiri sudah tahu ya, kalau peking itu memang kalau nutrisi atau pakannya kurang bagus itu untuk bobotnya sangat susah untuk mencapai target teman-teman. Dan hasil itu akhirnya saya diborong itu dibeli per ekor saya lupa untuk beratnya berapa, dan memang jauh di istilahnya di standarnya, terus melebihi masa panen juga 3 bulanan atau 3 bulan atau 3 bulan setengah itu baru bisa dijual. Itu pun diborong per ekornya dibeli cuma 23.000 teman-teman. Oh, no. Nah itu teman-teman harus tahu ya, jangan terlalu banyak dulu untuk ternak kalau teman-teman masih belum tahu untuk pola ternaknya ya, pola dari unggasnya teman-teman. Dan modal itu sangat dibutuhkan ya, sangat dibutuhkan. Kalau untuk entok jumbo ini saya rasa seminim dana kita itu masih bisa kita siasati ya, masih bisa kita siasati. Kalau untuk bebek peking disiasati itu malah susut, bobotnya nggak bisa naik. Pokoknya pakannya tuh harus pur atau konsentrat nasi aking, itu yang terbaik ya. Kalau cuma dedak aja sedikit pur itu nggak bisa, apalagi hijauan teman-teman. Metode terbaru lagi itu ada informasi juga, saya buatkan video itu diberi air gula, yaitu masuk akal karena air gula mengandung kalori teman-teman. Jadi sangat membantu untuk menaikkan bobot pekingnya ya, atau bebek pekingnya teman-teman. Terus untuk rutinitas sendiri kita nggak terlalu istilahnya nggak terlalu harus fokus banget gitu kalau entok ini ya. Seumpama kita masih ada perlu ya, mungkin geser setengah jam atau 1 jam untuk pemberian pakan masih bisa lah kalau entok. Tapi kalau bebek peking harus diperhatikan teman-teman, kalau teman-teman memberi pakannya tuh geser, itu ada juga mengalami kematian. Jadi saya sempat keteteran waktu saya saya ternak bebek peking teman-teman.
Jadi saya coba dulu, saya samakan, artinya saya beri pakan yang sama itu antara entok dan juga bebek packing, dimana saya harus menguras tenaga untuk bebek packing, sedangkan entok yang cuma 2 ekor itu cuma sisa-sisa pakan dari bebek. Ternyata bobotnya masih bagusan yang entoknya, teman-teman. Dari situlah saya mulai beralih ke entok. Di situ saya mulai berpikir kalau untuk ternak entok ini tidak terlalu menguras tenaga dan pikiran menurut saya ya. Jadi kalau teman-teman yang masih banyak kesibukan itu bisa untuk sampingan juga ya. Jadi itu alasannya, teman-teman. Jadi kalau kita mau ternak nggak usah mengikuti tren dulu, pelajari dulu. Teman-teman mau ternak entok atau ayam atau unggas lain, itu pelajari dulu untuk adaptasi pemeliharaannya, agar nantinya teman-teman tidak keteteran atau bahkan kalau yang paling fatal adalah kehabisan dana, akhirnya kita nggak nyampe tujuan ya. Oke teman-teman, mungkin itu saja informasi kali ini, dan semoga informasi dari Catur Unggas Channel bermanfaat. Jangan lupa subscribe, karena subscribe kalian adalah satu partisipasi untuk mendukung para pecinta unggas seperti Catur Unggas Channel. Like apabila kalian suka dengan video ini, tombol lonceng untuk notifikasi video-video terbaru dari Catur Unggas Channel, dan share ke teman-teman yang lain agar informasi dari Catur Unggas Channel tidak hanya sampai di kalian saja. Dan untuk teman-teman yang berminat untuk pembelian entok jumbo dan juga telur fertil entok jumbo, bisa DM langsung di Instagram Catur Unggas, dan jangan lupa untuk follow Instagram Catur Unggas. Semoga kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, panjang umur, kelancaran rezeki, serta perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Oke, cukup sekian. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.